Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita bisa memulai hari kita yang baru karena Tuhan tetap masih memelihara kita sampai sekarang. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi ini, kita akan terlebih dahulu merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, dan firman Tuhan kita pada pagi ini terambil dari kitab Bilangan 26. Judul renungan kita yaitu ahli waris kebaikan. Saudara sekalian, untuk mewarisi segala sesuatu yang berharga itu dibutuhkan satu syarat dan kondisi. Hal inilah yang terjadi di dalam kehidupan umat Israel. Di dalam kitab Bilangan 26, Allah memberi perintah kepada Musa dan Eleazar untuk menghitung jumlah orang Israel yang tersisa. Penghitungan ini merupakan persiapan pembagian tanah sebagai milik pusaka. Penghitungan ini menggantikan penghitungan pertama di Gunung Sinai. Ada sisipan mengenai orang-orang yang tidak masuk penghitungan untuk mendapatkan bagian dari warisan tersebut. Sisipan ini dituliskan untuk menyebut adanya kaum yang hilang, bukan hanya karena kematian secara alami, tetapi karena pemberontakan. Datan dan Abiram binasa karena melawan Musa dan Allah. Ada di ayat 9 dan 11. Hal ini dicantumkan sebagai peringatan karena mereka tidak taat kepada hukum Allah. Kemudian mereka menghitung suku Lewi. Disebutkan kematian Nadab dan Abihu akibat persembahan mereka yang tidak kudus. Kisah itu mengingatkan mereka bahwa ada orang-orang yang tidak setia. Secara tidak langsung, hal itu juga menunjukkan kepada Eleazar dan Itamar sebagai satu-satunya pengganti dalam garis imamat. Mereka semua yang terdaftar pada data mereka adalah generasi baru yang tumbuh di padang gurun. Bersama Kaleb dan Yosua, mereka dibebaskan dari hukuman. Allah menunjukkan keinginannya agar orang-orang yang mewarisi janjinya adalah orang-orang yang layak di hadapan Allah. Karena itu, marilah kita berdoa agar kita tidak hanya menjadi orang-orang yang menantikan janji Allah, melainkan juga orang-orang yang layak menerima penggenapan dari Allah. Kita tidak bisa menuntut Allah dengan cara kita, sebab segala sesuatu yang kita dapatkan dari Allah adalah baik yang harus dipertanggungjawabkan seturut kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jadi, jauhkanlah keinginan dari hati kita untuk memberontak. Berserahlah kepada Tuhan untuk dibentuk menjadi orang-orang layak menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menyadarkan kita agar supaya kita terus setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.